kayak saya klaim kalau Alkitab Injil itu bukan kitab yang lengkap, kakak protes. Ya buktikan. Buktikan. Tunggu. Kamu kan buat klaim Alkitab bukanlah kitab yang lengkap. Ya buktikan. Iya, terus nggak lengkapnya dari segi mana gitu. Buktinya banyak. Nanti kalau diadu sama kitabmu kamu nangis, bilang lagi penistaan. Oh, makanya saya udah ada yang nangis soalnya. Karena tadi udah cewek nangis di sini. Nangis. Ya Melisa namanya kan, Melisa kan? Melisa nggak bisa jawab pertanyaanku, nangis. Waduh. Jadi pembuktian saya itu banyak kisah tentang Yesus Kristus itu hilang dari Alkitab, betul? Waduh. Dodo. Gini, kalau gini bro, hati-hati ya kalau bicara. Kalau bro bilang hilang, berarti pernah ada terus ada yang menghilangkan. Kamu tunjukkan pernah ada itu mana dan itu hilang. Coba bro tunjukkan sama saya. Gini. Hilangnya kisah Yesus ketika berusia 13 sampai 29 tahun kalau nggak salah. Berarti selama 17 tahun, betul? Bukan, logikanya begini. Kamu bilang hilang, betul nggak? Iya. Kalau hilang itu berarti di kitab itu pernah ada. Ya, kalau hilang berarti pernah ada, terus ada yang menghilangkan. Sekarang kamu buktikan bahwa ini loh yang hilang. Nah, coba silakan. Ya, hampir dapat dipastikan ya Kak. Sebagian besar orang Kristen yakin dan percaya bahwa Yesus wafat pada usia sekitar 33 tahun, betul? Iya, yang hilang itu yang mana? Coba kamu sebutkan. Betul nggak? Betul nggak yang saya bilang itu Yesus wafat pada usia sekitar 33 tahun? Iya, tapi itu nggak sedangkan dalam Alkitab sedangkan dalam Alkitab yang tertulis hanya kisah Yesus dari lahir sampai berumur 12 tahun. Kemudian menghilang ketika berumur 13 tahun sampai dengan 29 tahun. Bukan kemudian menghilang, kembali pada usia 30 tahun, ya kan? Bentar. Tidak diceritakan bukan berarti Yesusnya hilang. Emangnya Yesus itu Naruto, punya ilmu menghilang. Yesus itu nggak punya ilmu Takekage Buncit Nonjitsu. Dia tidak punya ilmu menghilang. Nggak punya dia. Kak Sophia, saya akan mengklaim kisahnya yang hilang, bukan Yesusnya yang hilang. Iya, kisahnya kisah yang hilang. Iya, sekarang memang Yesus pada waktu berusia 12-30 tahun, dia hidup seperti layaknya orang lain. Dia hidup sebagai tukang kayu. Dan dia hidup belajar karena dia disebut rabi, dia guru. Bagaimana mungkin guru itu buta huruf dan tidak belajar? Kalau dia bisa mengajar di bait suci, kamu lihat, dia itu berhak mengajar di bait suci. Tiap-tiap hari dia mengajar di bait suci. Kalau orang bisa mengajar, saya tanya sama kamu kan lulus sekolah toh, SMP, SMA. Ada nggak sih guru-gurumu SMP, SMA itu nggak pernah sekolah, tidak punya ijazah, tidak pernah belajar, bisa ngajar di sekolahanmu? Bisa nggak? Ya tentu saya nggak bisa. Lah ya, ada ndak gurumu tuh loh, saya ndak punya buku, pokoknya saya bodoh. Orang iso baca tulis bisa, ndak bisa, tapi saya mau mengajar IPA. Lulusan mana? Saya belajar sendiri ndak lulus, tapi saya mau ngajar di SMP ibu. Ya nggak bisa toh bro. Betul ndak? Betul ndak? Untuk ngajar kan kamu mesti punya sertifikat. Betul ndak? Betul, tapi tunggu dulu Kak, gantian, oke? Jadi apa yang membuat Kak Sophia, Kak Mika, atau Bang Jeki membuat betul-betul yakin bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan? Sedangkan kisahnya aja kakak nggak tahu, kalau nggak tahu jelas gitu kan nggak tercatat gitu. Kok kisahnya nggak tahu jelas? Ya nggak jelas itu kisah nabimu bro. Sampai sekarang bapaknya aja nggak jelas siapa. Jadi bapaknya nabimu masih tanda tanya. Nabi mulai dari kecil sampai besar dia ada ceritanya Kak dalam Al-Quran. Mulai ada, coba saya tanya. Oke. Nabimu dilahirkan di dalam Quran di ayat berapa, surah berapa nabimu dilahirkan dalam Quran? Saya buka kitab berarti ya. Berarti kita bahas kitab. Iya, masa buka celana? Ya buka kitab lah. Iya, betul. Kalau buka baju kamu sendiri aja di kamarmu. Iya, masa buka sarung? Ya buka kitab dong. Aduh, kok kamu berani bilang ada kisah Nabi Muhammad dalam Al-Quran? Aduh, repot kamu. Iya.
Enggak apa-apa, Bro. Enggak apa-apa. Mari kita lihat. Apakah ada kisah Muhammad di dalam Quran? Beginilah kalau nyerang Alkitab ya. Dia sendiri nggak Dia paham. nyarinya di surah Muhammad itu mungkin. Dia pikir ada di situ kan. Silakan, Bang. Oke, Bang. Direkam Sekarang oleh lagi buka Waino kitab, Bang. Petra. Ya, enggak apa-apa, cari aja dulu. Kami kasih waktu. Sudah buka kitab. Tapi kamu tahu enggak kira-kira nyarinya di mana itu? Saya curiga. Walaupun kamu pegang kitab, kok saya enggak yakin kamu tahu nyarinya di mana. Coba Muhammad lahirnya dari mana, anaknya siapa coba dalam Quran? Muhammad itu anaknya siapa? Iki nyarinya masih suwi ki Bang Jack. Iki bisa sampai jam berapa nih? Bisa sampai jam 5 pagi nggak ketemu loh iki. Enggak. Makanya saya malas bahas kitab. Kalau bahas kitab otomatis kita buka kitab kan. Makanya saya pengen tadi nanyanya bahas tentang keimanan. Terus Iya, kamu tapi tadi yang kan bahas sudah cerita, tanya. yang kamu bilang ceritanya tidak ada dalam kitab, itu bahas kitab atau bahas keimanan? Iya, yang terus langsung nuduh kitab kita nggak lengkap lah, nggak inilah, ada yang hilang lah, yang itulah. Kamu harus bertanggung jawab loh sama omonganmu. Contoh begini, kamu Nabi tahu Muhammad nggak lahir di siapa? Mekah hari Senin Ya. 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi. Oh, ayat berapa itu? Ayat berapa dalam Quran? Coba tak tarik. Rabiul Aku- Awal. Ngomong. Al-Quranku bukan Ayat berapa? Al-Quran terjemahan, Kak. Loh lah, ya, ayat berapa? Aku ya punya Quran Quran bahasa terjemahan. Arab. Kak, Ayat berapa? Muhammad itu lahir siapa? 11 Rabiul Awal. Apa? 12 Rabiul Awal. Iya, Ayat kamu- berapa itu Muhammad lahir itu? 12 Rabiul. Dicatat di ayat berapa? Yang saya lihat sekarang ini bukan kitab Al-Quran. Al-Quran saya tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya ya. Yang saya baca sekarang ini di buku Akidah Halak di buku sekolah saya ini. Terus Buku kamu sekolah yang bilang belakang. tadi, yang kamu bilang Al-Quran tadi mana? Kamu bilang ada dalam Al-Quran, mana itu? Ternyata Pasti dicatatnya dalam buku. Berarti Al-Quranmu tidak lengkap, ada yang hilang. Enggak, pasti ada. Cuman saya aja yang nggak tahu. Waduh, kamu cari dulu baru kamu bicara. Ya. Ah, kau ini pun. Ini sama kayak siapa ya? Si siapa Pak Muslim. Dulu yang suka masuk di Zoom. Dia punya satu buku. Namanya Kisah 25 Nabi. Nah, jadi pokoknya kalau ditanya apa-apa dia bilang, dalam Kisah 25 Nabi. Pokoknya kalau ditanya apapun dia merujuknya pada kitab itu. Saya ngomong Pak Muslim padahal nabimu tuh 124.000 loh. Iya. Dalam Oke. Kisah 25 Nabi. Jadi teman-teman, saya sarankan teman-teman Islam itu jangan baca dulu tadi buku pelajaran sekolah apa tadi tuh. Aku yo pusing. Baca dulu Quranmu. Kayak orang Kristen, jangan baca buku macam-macam, baca dulu Alkitabmu ya.